Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10. Kita akan membaca ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu, pagi hari ini topik atau tema renungan kita adalah tak mengerti namun tetap setia. Ibrani pasal yang ke-10 ini adalah berbicara tentang ketekunan. Memang ketika kita berbicara tentang ketekunan, ada banyak hal yang menjadi tantangan kita. Saudara, pada masa Advent ketiga ini, kita berdiri di tengah ketegangan antara janji dan penggenapannya, antara sudah dan belum. Kita menunggu terang, namun masih berjalan dalam bayang-bayang, belum clear, belum jelas, belum terang. Kita percaya Tuhan setia, tetapi seringkali tidak memahami caranya bekerja. Saudara, disinilah Advent tidak menawarkan jawaban yang instan, melainkan panggilan untuk bertekun. Advent bukan memberikan jawaban yang instan, tetapi justru melalui masa-masa Advent ini yang bergaung adalah panggilan kepada kita semuanya untuk bertekun. Saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-10 dan ayat yang ke-36 yang kita baca, berbicara kepada sebenarnya pembaca atau umat yang sedang lelah. Bukan karena mereka tidak beriman, tetapi karena mereka telah lama setia tanpa melihat penggenapan. Saudara, gambaran masa Advent sebenarnya gambaran yang demikian. Ada banyak orang yang lelah, bukan karena tidak percaya, tetapi sudah lama percaya, tapi tanpa melihat penggenapannya. Ini juga yang dialami jemaat Ibrani. Ini juga yang sering dialami banyak orang percaya. Ada dalam titik itu. Percaya, sudah lama setia, tetapi tidak melihat penggenapan. Saudara, jemaat telah taat dalam konteks kitab Ibrani. Telah menderita, telah bertahan. Namun justru kepada orang-orang seperti inilah firman itu berkata, yang kamu perlukan sekarang bukanlah hal yang baru, bukan, melainkan ketekunan. Saudara, ketekunan bukan emosi. Ketekunan adalah keputusan rohani untuk terus berjalan ketika hati kita ingin berhenti. Sehingga ketekunan bukan sesuatu yang mudah. Karena ketekunan justru kita lakukan melawan kehendak kita sendiri yang ingin menyerah. Tapi kita memutuskan, tidak, saya ingin terus berjalan. Saya ingin terus setia. Saya ingin terus tekun mengerjakannya. Ketekunan tidak pernah dilepaskan dari anugerah. Kita tidak bertekun dengan kekuatan kita sendiri.
betapa saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang begitu rapuh. Dengan kekuatan, mengandalkan kekuatan kemampuan diri sendiri, pastilah kita tidak bisa bertekun. Justru dalam poin ini, kebenaran yang harus kita sadari bahwa kita bertekun itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah yang mendahului kita, anugerah yang menyertai kita, anugerah yang memampukan kita. Anugerah telah lebih dahulu bekerja, membangunkan hati kita dari kelalaian rohani. Anugerah pembenaran meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, bukan karena prestasi, melainkan karena kasih. Jadi saya dan saudara, ketika ada hal-hal yang engkau dapatkan, apakah statusmu sebagai anak Allah, apakah engkau dipercaya sebagai apapun itu dalam dunia ini, ingat dan dengar baik-baik, itu sama sekali bukan karena engkau layak, atau bukan karena itu hasil jerih lelahmu, tetapi itu adalah anugerah. Karena kasih Allah memberikan kepada saya dan saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang anugerah, terutama tentang anugerah yang begitu panjang, menyangkut anugerah pengudusan. Setelah saya dan saudara menerima Kristus, setelah saya dan saudara mengalami kelahiran baru, saya dan saudara hidup dalam satu rentang yang panjang tentang proses pengudusan. Dan dalam proses ini yang sering paling sunyi dan paling panjang membentuk kita melalui proses yang lambat, terkadang membingungkan, bahkan menyakitkan. Saudara, seringkali memang Tuhan tidak segera menjelaskan mengapa dalam kehidupan kita. Yang sering kita tanya, mengapa? Tuhan gak beri jawaban. Karena Tuhan sedang membentuk siapa? Tuhan sedang membentuk kita. Siapanya? Ketika pengertian kita tertinggal, maka ketaatan menjadi bahasa iman yang paling jujur. Ketika pengertian kita begitu terbatas, tertinggal, kita nggak memahami apapun, ketaatan menjadi bahasa iman yang paling jujur. Dalam kegelapan Advent, kita diingatkan supaya kita belajar bahwa iman bukan sekedar memahami rencana Allah, tetapi iman mempercayai hatinya Tuhan. Ketika kita berbicara kebenaran ini, sukacita di dalam Tuhan bukan selalu lahir dari hasil yang cepat atau doa yang langsung dijawab. Sukacita sejati atau yang sebenarnya bertumbuh dalam kesetiaan sehari-hari, dan doa yang terus dinaikkan, firman yang tetap dibaca, persekutuan yang tetap dipelihara, dan kasih yang tetap dilakukan meski belum ada tepuk tangan atau perubahan yang terlihat. Melalui sarana-sarana anugerah itu, Tuhan bekerja secara setia dan diam-diam. Tuhan menyempurnakan apa yang telah Ia lakukan, mulai bukan menurut jam kita, bukan menurut waktu saudara-saudara, tetapi menurut kesetiaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah dalam masa Advent ini kita diajar untuk menunggu bukan dengan tangan kosong,
tetapi dengan hidup yang tetap taat. Saudara, sekalipun engkau tidak mengerti, maka panggilan dalam ketidakmengertianmu itu justru ketaatan. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak melihat, tapi biarkan kita setia. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan yang setia, di saat kami tidak mengerti jalan-Mu, ajar kami untuk kami tetap percaya kepadamu. Ketika hasil belum kami lihat, kuatkan kami untuk terus melangkah dalam ketaatan. Di tengah-tengah jawaban doa kami yang begitu panjang, begitu lama, belum menunjukkan tanda-tanda sedikit pun. Ajar kami untuk kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Bentuklah kami melalui proses yang Engkau izinkan. Dan pakailah hidup kami sebagai sarana kasih-Mu bagi dunia. Biarlah dalam masa Advent ini Engkau boleh mengajar kami menunggu dengan iman yang tekun dan hati yang bersukacita.